Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.24, 28 Agustus, Minggu pagi. Nah, Buya maksudnya memberikan tausiah hari ini adalah buku yang pertama Buya mengenai zikir qalbi. Nah, seperti yang Buya di speaker itu, mengapa kita harus melakukan sesuatu ya? Karena begini, doa yang kita panjat kepada Allah itu kan semua orang kan beda-beda ya kebutuhannya. Ada kebutuhan untuk ekonomi, kebutuhan untuk karir, kesehatan, ya kan? Kemudian segala macam rupa lah. Kemudian ada masalah dalam keluarga, dengan suami atau istri, dengan anak, dengan cucu, adik dan kakak, dengan tetangga, persoalan dengan masyarakat, persoalan politik, masalah budaya, banyak sekali yang harus diperjuangkan oleh seseorang hamba. Nah, sedangkan kita selama ini mengaminkan saja doa-doa khotib itu atau pimpinan majelis zikir atau imam masjid ya. Itu doa sapu jagat. Doanya cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan biasa diaminkan. Nah, apakah ada perubahan signifikan dalam kehidupan kita dengan mengikuti salat jemaah terus dengerin atau mengaminkan doa-doa para ulama saja gitu? Ternyata saudaraku tidak cukup hanya dengan itu. Karena Allah itu sangat detail gitu. Allah itu sangat detail, apa yang kita butuhkan. Nah, itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu yang Buya ajarkan. Kita menghadap Allah itu dalam keadaan bersih jiwa, raga, sukma, nyawa, ya wujudnya gitu kan. Kita harus mandi lagi, syahadat lagi gitu. Nah, ulangin lagi salat taubatan nasuhana. Jadi intinya begini. Tahapannya adalah kita mandi lagi. Bersihkan diri dari kotoran yang melekat. Kemudian ambil wudhu, pakailah pakaian yang sangat bagus sekali yang pernah kita miliki. Karena kita akan menghadap Sang Maha Pemurah, Sang Maha Pemberi gitu kan. Nah, lakukan yang terbaik. Saya itu ambil wudhu, langsung melakukan sholat sunatan wudhu dulu 2 rakaat. Kemudian taubatan nasuha, nah hajat. Nah, disitulah kita menghadap. Nggak boleh orang lain tahu, saudara, adik, kakak, pasangan hidup kita, anak, cucu. Langsunglah kepada Allah kita berdoa. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Sebutkan detail. Pakai bahasa yang dimengerti oleh diri kita sendiri. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah kita sendiri. Karena Allah itu Maha tahu. Nggak perlu teriak-teriak kita berdoa. Cukup dengan Allah saja. Nah, Buya mengajar itu khusus sesuai dengan buku yang Buya tulis, Zikir Qalbi Mengantarkan Manusia kepada Tujuannya. Nah, insya Allah pagi hari ini Minggu 28 mau kita kupas tuntas. Apa saja lafaz dari Zikir Qalbi itu, apa saja yang kita baca dan bagaimana pengamalan ada. Kalau kita mengenal Asmaul Husna, Buya uraikan dalam 99 bentuk sifat Allah dalam bentuk doa. Itu pelajaran dari Kiai Haji Mawadil Abai. Kemudian jantung zikir yang diajarkan oleh Buya Hamka. Bagaimana caranya kita merasa tenang dalam beribadah, kita merasa sampai kepada Allah. Nah, itu tugas Buya untuk memperjelas dan mempertegas. Nah, sehingga buku itu yang menjadi buku pegangan, karena itu ada keterangan-keterangan penjelasan tentang pengertian-pengertian kita berada di posisi yang mana, ya kan? Kan masing-masing orang kan beda-beda ya tingkatan yang ada berdasarkan nafsu. Nah, itu kita bahas. Terus alam itu kita bahas apa, dan Allah itu ada di mana, dan istilah-istilah dalam Islam. Dalam buku itu ditambah pengertiannya. Itu inti dari kajian syariat Tarekat Hakikat Ma'rifat yang Buya pelajari sejak tahun 67 di berbagai masjid, pesantren, surau-surau, para pini sepuh di Pulau Jawa. Buya belajar. Nah, akhirnya kita terapkanlah satu program yang nantinya kita sosialisasikan. Nah, siapa tahu berguna buat semuanya. Makanya cepat kemari.
Karena kita akan bergiliran di beberapa masjid, akan buka jadwal di seluruh masjid yang memungkinkan adanya diskusi terbuka seperti ini. Semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.